Berita lain, Kejaksaan Agung akan memanggil Magdir Ismail, penasihat hukum terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan, Senin nanti. Pemanggilan untuk mengklarifikasi ucapannya tentang pengembalian uang 27 miliar rupiah di kasus proyek BTS Kominfo. Kejaksaan Agung memanggil penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan, Magdir Ismail, Senin mendatang. Pemanggilan untuk mengklarifikasi ucapan Magdir tentang pengembalian uang 27 miliar rupiah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di kasus proyek BTS Kominfo. Tim penyidik juga meminta Magdir Ismail untuk membawa uang senilai 27 miliar rupiah saat pemeriksaan nanti. Kita memeriksa beliau dalam kapasitas sebagai saksi setelah viral statement beliau di beberapa media terkait dengan penerimaan uang 27 miliar dari seorang swasta. Jadi ini berpolemik selama 2-3 hari ini belakangan ini. Maka suka tidak suka, mau tidak suka dalam hal untuk meneliti, menelusuri aliran dana ini, bahwa mereka juga patut kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kalau misalnya uang itu dibawa dan pada saat dipanggil itu dalam catatan kami sudah kita sampaikan bahwa agar Pak Magdir sesuai dengan statementnya disampaikan di media agar membawa sejumlah uang yang dia terima karena terkait dengan kasus BTS 4G ya, yang kita duga seperti itu ya. Tentu mekanismenya ketika memang beliau hadir dan membawa uang, tentu uang itu akan kami sita sebagai bagian daripada proses penyidikan yang sedang berjalan atas perkara WP dan YM yang masih di proses penyidikan ini. Atau kita jadikan alat bukti dari proses perkara yang di persidangan, mungkin itu bisa kita lakukan nanti. Tapi mekanismenya nanti kita minta izin penyitaan di pengadilan yang sedang berjalan. Sebelumnya, pengacara terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan, Magdir Ismail, mengaku Selasa lalu pihaknya menerima pengembalian uang sebanyak 27 miliar rupiah dari pihak swasta. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Magdir mengatakan benar diserahkan kemarin oleh pihak swasta. Uang kami terima dalam bentuk mata uang asing dolar Amerika. Uang tersebut kami simpan di tempat yang aman. Kami belum memberitahu kejaksaan secara resmi. Dalam mengusut dugaan aliran dana dari kasus BTS Kominfo ke sejumlah pihak, Senin lalu, Kejaksaan Agung memeriksa Menpora Dito Aryo Tejo untuk mengklarifikasi soal isu aliran dana 27 miliar rupiah. Nama Dito sempat disebut dalam berita acara pemeriksaan terdakwa Irwan Hermawan sebagai salah satu pihak yang ikut menerima aliran dana dalam kasus BTS Kominfo pada November hingga Desember tahun lalu. Namun Dito membantah dirinya menerima uang itu. Sementara Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri sendiri sebesar 119 miliar rupiah dari proyek BTS 4G Kominfo. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga jadi sorotan kami, Saudara, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono akhirnya ditahan KPK setelah 2 kali menjadi tersangka perkara gratifikasi dan TPPU. Terungkapnya peran Andi sebagai broker pengusaha ekspor impor dan bagaimana ia juga menyembunyikan suap yang diperoleh. KPK, Saudara, menduga Andi Pramono menerima gratifikasi atas perannya sebagai broker kegiatan ekspor impor. Andi sedikitnya menerima fee 28 miliar rupiah selama periode 2012 hingga periode 2022. Andi, Saudara, memperoleh imbalan fee dari pengusaha yang mendapat rekomendasi kemudahan untuk ekspor maupun juga impor. Dan KPK menemukan banyak pelanggaran kepabeanan dari rekomendasi yang dibuat Andi. Memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Dari rekomendasi dan tindakan sebagai perantara yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepabeanan. Mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat Bea dan Cukai untuk mendapatkan imbalan sejumlah
fee. Nah, ini dia saudara, nama Andi Pramono diduga berperan sebagai perantara atau broker dalam kegiatan ekspor impor pihak swasta. Modusnya, Andi memberikan rekomendasi yang memberikan kemudahan bagi pengusaha ekspor dan juga impor yang ia bantu. KPK bilang Andi menjadi broker importir barang-barang yang dikirim dari Malaysia dan Singapura untuk kemudian diekspor ke sejumlah negara lainnya. Terindikasi pula untuk rekomendasi ekspor impor yang dibuat Andi ini menyalahi aturan kepabeanan. Andi Pramono, saudara, bisa memberikan rekomendasi ekspor impor kepada pengusaha dengan imbalan fee karena menyalahgunakan jabatannya sebagai penyidik, pegawai negeri sipil atau PPNS, dan pejabat eselon 3 Ditjen Bea dan juga Cukai. Berikutnya kita akan lihat ini dia nilai gratifikasi yang dimiliki Andi selama periode 2012 hingga 2022 saudara. Jadi selama menjabat PPNS dan pejabat eselon 3 Bea Cukai antara tahun 2012 hingga 2022, Andi sedikitnya menerima gratifikasi 28 miliar rupiah atas rekomendasi ekspor impor yang ia berikan kepada para pengusaha. Dan hasil dari broker ekspor impor itu oleh Andi Pramono dipakai untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarganya. Antara lain ini membeli rumah di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang nilainya fantastis, 20 miliar rupiah. Kemudian juga membeli perhiasan seperti berlian dengan harga atau nilai 625 juta rupiah dan membayar polis asuransi 1 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan penggunaan rekening milik sang mertua untuk menyamarkan transaksi. Siasat yang dilakukan AP untuk menerima AB diantaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nomine. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Lalu pertanyaannya, apakah sulit mengusut modus praktik broker ekspor impor serta penyamaran harta ilegal mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono? Sudah bergabung bersama kami dengan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Laude Muhammad Syarif. Sore Pak Laude. Selamat sore. Pak Laude, jadi modus dari seorang Andi Pramono ini merupakan broker impor ekspor. Jadi mudah nggak sih ditelusuri, Pak Laude? Tidak gampang, selalu sulit. Oleh karena, tapi kalau diseriusi ya bisa didapat. Tetapi biasanya kalau yang masih ada dalam lingkaran satu keluarga itu agak mudah. Tapi kalau misalnya saya pengen sebut ini, tapi nanti dijadikan modus pula. Tapi sebenarnya modus-modus broker ini udah lama nggak sih? Oh banyak sekali. Contohnya misalnya kalau ingat kasusnya Emir Sattar, Direktur Garuda. Oke. Waktu itu ketika kita cari tidak ada bekasnya sama sekali, nggak ada jejaknya di Kementri di PPATK, terus teman-teman dari Singapura juga nggak dapat. Tapi suatu waktu dari perusahaan tertentu ada mengirim ke mertua beliau. Jadi dari situ kita bisa tahu. Jadi hanya satu transfer gitu yang menjadi petunjuk untuk kita telusuri. Jadi saya pikir mereka sudah tahu. Ya, jadi saya nggak mau ingin banyak bicara karena memang sulit, nggak gampang. Oke, berarti artinya di situ poinnya adalah untuk menelusuri kasus-kasus seperti ini bukan dari pihak langsung, tapi bisa jadi pihak-pihak terdekat, salah satunya keluarga, Pak Laude. Ya, biasanya kalau misalnya KPK atau PPATK menelusuri kan orangnya dulu, habis itu dilihat istrinya, anak-anaknya, orang-orang sekitarnya gitu kan. Biasanya seperti itu, tetapi ada juga yang lebih canggih, nggak usah sebut ya. Kalau ini nih ya seperti itu dari mertuanya, itu bisa terjadi. Dan ini kemudian juga bukan hanya terjadi jangan untuk Kepala Bea Cukai Makassar, tapi juga bisa terjadi di tempat-tempat lainnya, Pak Laude. Oh iya, dan ini sering bahkan. Jadi kepemilikan itu jarang sekali misalnya untuk laporan LHKPN, yang wajib dilaporin kan nomor 1
harta dia, terus harta istrinya gitu kan, atau anak-anak yang masih dalam tanggungan. Tapi kalau mertua kan nggak wajib untuk memasukkan harta. Jadi dicarilah beberapa nomini atau tempat untuk menyimpan hasil suap atau hasil gratifikasi. Oke, nah kalau gitu Pak Laude, kalau misalnya ada kemungkinan hal-hal seperti ini juga terjadi di tempat-tempat lain, ini kan artinya kuat ya erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang ya atau kekuasaan ya. Nah kalaupun nanti sudah diganti kepalanya, gimana caranya bisa memutus hal ini tidak terjadi lagi, broker-broker seperti ini? Oh ya, itu oleh karena itu saya pikir nomor satu supaya jangan itu dari Dirjen Bea Cukai, dari Kementerian Keuangan harus selalu meneliti. Jadi kalau orang dari luar itu harus sering-sering untuk memberikan perhatian, karena di Bea Cukai itu banyak sekali hantunya dari dulu. Masih ingat nggak zaman Soeharto? Zaman Soeharto pun dulu bahkan pernah Bea Cukai itu diserahkan sama perusahaan, saking banyaknya korupsinya. Di zaman kami pernah kena juga, khususnya ekspor impor. Seperti itu. Jadi zaman sekarang ada lagi, dan di sana itu pokoknya banyak banget modusnya sehingga kadang sukar untuk sukar untuk ditelisik. Termasuk misalnya kebetulan saya menjadi bagian dari tim ahli untuk penelusuran yang 300T itu, itu juga dari Bea Cukai. Ya. Oke. Nah kalau khusus untuk kasusnya Andi Pramono ini kan sudah ditetapkan TSK untuk 2 kasus yang berbeda. Nah kemudian kira-kira siapa lagi yang perlu dibidik untuk bisa melihat lebih jelas kasus ini? Karena terakhir kan bukan hanya Andi yang saja yang diperiksa, termasuk juga istrinya, Pak Laude. Ya, jadi pertama orang-orang sekitarnya dulu. Tetapi biasanya kan seharusnya orang yang memberi itu pasti bukan cuma lewat dia saja. Jadi harus orang si pemberi ini harus ya tahulah, kalau KPK tahulah caranya seperti itu, ditelisik, dan saya yakin dia tidak hanya memberikan kepada orang itu. Karena Andi kan misalnya kalau dia ekspor impornya tidak lewat Makassar, lewat Surabaya atau lewat Jakarta, atau jalurnya banyak itu ya berarti ya? Iya, jadi itu jadi seperti itu. Jadi memang harus, dan sebenarnya itu bukan aparat penegak hukum seharusnya. Yang paling utama itu adalah Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Itu yang paling penting itu, untuk tidak boleh itu memincingkan mata di situ. Itu harus konstan scrutiny, seharusnya seperti itu. Oke, kalau misalnya ada kemungkinan selain nama Andi Pramono yang berbuat seperti ini, mungkin juga di daerah-daerah lain, mungkin berpotensi juga. Sebenarnya celah yang paling gampang kemudian membuat seseorang lemah begitu ya, ini di mananya uang yang ditawarkannya, tergiur, jabatannya, atau gimana sih sebenarnya Pak Laude? Ya saya pikir sih pertama itu tawaran uangnya. Kalau uangnya itu misalnya, ya orang Kementerian Keuangan kan gajinya tinggi-tinggi. Tapi kalau ditawarin 1 miliar, 2 miliar seperti itu, apalagi misalnya dia harus bayar pajak atau harus bayar bea masuk misalnya, anggaplah 1 miliar. Kalau dia ditawarin misalnya dia bisa kurangin sedikit seperti itu, dan itu berlanjut lama, itu bisa menjadi sumber penghidupan yang lebih layak dibanding gajinya sendiri. Ya, itu orang memang kalau sudah tamak susah. Gak ada obat. Oke, kalau dari internal Kemenkyu sendiri sejauh ini yang Pak Laude lihat, sudah nggak sih memberikan efek jera atau hukuman yang punishment yang mungkin terberat ketika misalnya seseorang ini pejabat begitu ya terkena hal-hal seperti ini, seperti broker salah satunya juga? Ya menurut saya tuh ya mohon maaf ya, tapi menurut saya belum. Masih lemah artinya Pak Laude? Ya masih lemah. Yang kedua, kepada para importir eksportir ini kan harusnya di blacklist juga oleh pemerintah. Jadi ada terkesan tidak boleh lagi beroperasi, misalnya para perusahaan-perusahaan itu yang sering menyeludupkan sesuatu. Bahkan harusnya jadi jangan hanya penerimanya, pemberinya juga, pemberinya.
Tapi pemberinya sendiri bisa dilacak karena kan kalau katakanlah tadi impor ya berarti kan pemainnya bisa jadi dari luar negeri kan, luar Indonesia. Ya, tetapi kan yang memberikan kepada orang Indonesianya kan sudah jelas nih pemberinya. Oke. Bisa saja di luar negeri pemberinya, tetapi kan ya lebih sulit lagi ya. Tetapi itu bisa juga dikerjasamakan dengan otoritas di luar negeri tapi ya yang kan biasanya kan yang melakukan ekspor impor itu adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia juga. Oleh karena itu saya pikir jangan hanya orangnya, tetapi bisa juga kita mengenakan tanggung jawab pidana korporasi. Tanggung jawab pidana korporasi kepada pemberinya ini, kan ada pemberi gratifikasi ini untuk menampung. Jadi kasihan saja nih kalau hanya pegawai bea cukainya, kalau pemberinya enggak dan perusahaannya. Oke. Ya. Karena yang dilihat kalau gitu Pak Laude sejauh ini pemberi gratifikasinya itu memang bisa dibilang ya dibiarkan lah ya. Makanya ini marak terjadi di mana-mana. Kalau hilang satu bisa lagi cari tempat lain. Oh iya, ya oleh karena itu saya pikir kalau mau efek jerah itu perusahaannya juga harus, dan saya yakin seharusnya tidak ada kendala lagi karena di KPK itu kan sudah ada peraturan dalam Undang-Undang Tipikor sendiri jadi ada kalau yang dilakukan oleh perusahaan bisa juga dikenakan tanggung jawab pidana korporasi. Dan waktu saya tinggalkan KPK sudah 5 perusahaan kena tindak pidana korporasi. Yang ini juga kalau ini dari perusahaan karena dia mendapatkan untung kan dari menyuap itu bisa kena. Jangan hanya orang pemberinya, perusahaannya. Karena nggak main-main ya Pak Laude dari 2012 2022 artinya 10 tahun dapat 28 miliar. Iya. Tapi itu kan saya yakin itu bukan cuma itu doang. Saya yakin banget. Itu kan yang ditampung di mertuanya, yang ditampung dalam bentuk dalam perusahaan ABC kita nggak ngerti. Nggak bagus nih ngomong kayak ginian di televisi. Tapi bisa dilacak sampai ke akar-akarnya nggak nih Pak Laude kalau sudah ditetapkan? Saya memberitahu bahwa polisi, jaksa, KPK itu pasti ada keterbatasannya. Penjahat itu jauh lebih jago. Jadi kalau gitu Pak Laude kalau bisa disimpulkan praktek-praktek broker seperti ini lebih mana? Karena lebih terkesan karena ada pembiarannya atau terakhir karena uangnya tadi itu tergiur? Ya, dua-duanya. Pertama uang dulu itu pembiaran yang maksudnya semua orang tahu di bea cukai itu korup banyak dan itu sudah diketahui, tapi oleh karena itu maka pengawasan yang sangat melekat itu harus cepat, harus selalu, dan orang di sana itu pemain-pemain lama karena dia pemain-pemain lama pengalamannya juga banyak. Jadi kalau dia hanya menyimpannya dalam mertuanya itu menurut saya itu masih kurang hati-hati dianya. Oke, berarti catatannya adalah dalam ngomong banyak yang ini nggak enak. Oke, baik Pak Laude. Terima kasih untuk informasi bahwa tadi catatannya adalah pengawasan karena tergiur akan uang yang ditawarkan termasuk adanya pembiaran. Terima kasih Pak Laude M. Syarif. Sehat selalu. Terima kasih.